Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen, how are you? Hopefully you are in good condition and Allah gives you barokah ya. Amin ya robbal alamin. Oke, jumpa lagi dengan saya and masih still in the lesson 8 but today is a part 2. The theme is still public places, but apa hubungannya public places with this part? Karena pada part ini kita tidak akan membahas tentang about public places, tapi kita akan membahas tentang indirect question. Ya, lalu apa hubungannya dengan public places and indirect question? Nah, jadi hubungannya adalah bahwa ketika kita ada di public places memungkinkan kita bertemu dengan orang-orang baru. Dengan orang-orang baru yang belum kita kenal, maka indirect question ini adalah digunakan untuk bertanya sesuatu tapi dengan cara yang lebih sopan, ya. Biasanya kalau misalnya orang yang belum kita kenal, kita berbicara yang lebih sopan. Punten kalau bahasa Sundanya, atau misalnya apakah kamu tahu punten, menawi dan sebagainya ya. Kalau bahasa Sunda. Oke, barangkali ya. Oke, bahasa Indonesia emang barangkali. Kenapa susah ya tadi ya ngomong menawi. Oke. Nah, jadi indirect question adalah fungsinya untuk itu. Lalu apa indirect question ini? Indirect question indirect. Direct, indirect. Ada yang ngomongnya direct and direct ya. Indirect question adalah Oke, ini mah contohnya ya. Contohnya aja. Nanti mudah-mudahan bisa paham dengan saya memberikan contoh about indirect question. Oke, indirect question. Oke. Nah, direct question, direct adalah langsung. Berarti indirect adalah tidak langsung. Indirect question berarti adalah pertanyaan tidak langsung. Kalau direct adalah pertanyaan langsung. Langsung seperti biasa. Nah, ini contohnya. Do you always wake up at 4 a.m.? Ya. Jadi apakah kamu suka selalu bangun pagi? Ya. Jadi itu adalah pertanyaan langsung ke pertanyaannya. But indirect, sorry ya kalau misalnya saya salah mengucapkan direct or direct ya. Oke ya. Indirect question itu pertanyaan tidak langsung, jadi ada tambahannya. Can you tell me if you always wake up at 4 a.m.? Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan, dapatkah kamu mengatakan kepada saya jika kamu bangun setiap jam 4 pagi? Wah, resmi banget ya. Jadi kalau nggak resminya di bahasa Indonesianya adalah barangkali Anda bisa memberitahu kepada saya ketika jika Anda bangun setiap pagi jam 4. Ya. Jadi barangkali, jadi maksudnya mah nanya tapi nggak maksa-maksa amat gitu ya. Indirect question, oke? Jadi barangkali Anda bisa mengatakan kepada saya jika Anda bangun pagi setiap jam 4. 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 Bangun jam 4 setiap pagi. Gitu ya. Maaf ya, I'm sorry. Oke. Ya, oke, next. Jadi intinya seperti itu ya, indirect question. Ya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan tidak membuat semakin pusing ya. Apa itu indirect question? Adalah pertanyaan tidak langsung yang digunakan untuk bertanya mungkin kepada orang yang lebih tua, orang baru yang baru dikenal. Jadi untuk hal-hal yang lebih sopan ya. Jadi indirect question. Oke. Got it? Oke, thank you. Next. Nah, ini indirect question. Nah, ini ada frasanya yang digunakan untuk membuat atau bertanya secara tidak langsung. Yaitu frasanya adalah can you tell me dan do you know. Nah, terus kita tambahkan kata atau word if ya. Kenapa if? Yaitu jika aja gitu ya artinya. Jadi tambahkan
Kalau misalnya can you tell me your, nah, itu jadi nggak ada jikanya apa maksudnya. Jadi can you tell me if, do you know if. Nah, itu rumus untuk membuat direct question menjadi indirect question. Oke. Next. Nah, langsung ke contoh-contohnya saja ya supaya lebih akurat. Ya. Last session, maksudnya previous session in the lesson 7, we have learned about present tense. I'm sorry. Ya. About present tense ya, ada present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Ya kan? Oke, nah sekarang karena sudah belajar, maka kita akan masukkan interrogative sentence. Di sini contohnya, kita akan ubah to indirect question. Direct question from interrogative into indirect question. Ya, oke. Sambil nanti saya sampaikan ketentuan-ketentuannya. Oke. Soal pertama yang ini ya, present simple. Soal atau contoh pertama, simple present. Simple present ada questionnya adalah does he never come late? Does he never come late? Apakah dia tidak pernah telat? Does he never come late? Nah, untuk indirect questionnya kita pakai can you tell me? So, you may say, can you tell me if he never comes late? Ya, can you tell me if he never comes late? Oke, perhatikan ada comes di atas come, kemudian indirect questionnya adalah comes. Ingat, dalam present simple kita punya dua kelompok. Kelompok pertama Ayu Dewi, dia tidak butuh S. Dan kelompok dua he, she, it, dia membutuhkan S atau ES. Nah, di sini ketika question or apa? Kok jadi lupa? Positif, negatif, interrogative. Ketika interrogative sentence, present simple membutuhkan to be di awal. Kalau misalnya kelompok pertama Ayu Dewi, to be-nya adalah do. Kalau he, she, it pakai does. Jadi to be tambahannya ya, harus ada tambahan does. Jadi does he never come late? Nah, come-nya itu berubah menjadi verb satu lagi karena sudah diwakili oleh does. Tapi ketika menjadi positive sentence, nah tidak ada does-nya hilang. Oleh karena itu verb-nya berubah kembali menjadi verb S. So, pada contoh present simple ini, maka ada apa ya istilahnya? Ada yang harus diingat, ada kelompok 1 dan kelompok 2, dan kelompok 2 harus memakai S. Nah, jadi he never comes. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk present continuous, present perfect, dan present perfect continuous itu aman ya. Maksudnya tidak ada yang berubah-berubah kayak tadi di present simple. Oke. Nah, ini present continuous. Present continuous, direct question-nya adalah are they playing futsal? No. Nah, indirect question-nya gampang. Ini untuk mengubah positif tinggal ditukar aja posisinya. Yang pertama jadi kedua, yang kedua jadi pertama. Are jadi kedua, they-nya jadi pertama. Jadi they are ya. Gampang kalau selain present simple ini. Oke. Jadi indirect question-nya kita pakai do you know ya. Kita pakai do you know. Do you know if they are playing futsal now? Do you know if they are playing futsal now? Begitu ya. Oke, easy. Next, present perfect. Nah, present perfect ini juga gampang ya. Tadinya have-nya pertama diganti kedua, you-nya yang kedua jadi pertama. Have you finished your task? Have you finished your task? Oke, untuk indirect question-nya kita pakai can you tell me? Can you tell me if you have finished your task? Nah,
Ini dia kalau misalnya pertanyaannya you atau kamu, itu kita pakai can you tell me ya. Kalau do you know itu seakan-akan nggak lumrah jadinya ya. Contoh misalnya can you tell me-nya kita ganti dengan do you know. Do you know if you have finished your task? Masa tahu nggak kalau kamu sudah menyelesaikan tugas kamu? Tahu nggak? Itu kan kayak marah-marah. Kayak marah-marah ya. Jadi maksudnya nggak sesuai aja gitu kalau misalnya pertanyaan ke kamu pakai do you. Jadi seolah-olah kita nggak tahu ya. Malah jadinya nggak sopan gitu ya. Oke. Can you tell me if you have finished your task gitu ya. Dapatkah kamu mengatakan kepada saya jika kamu sudah selesai mengerjakan tugas? Ya, itu lebih sopannya daripada tahu nggak? Kamu udah menyelesaikan tugas. Marah-marah jadinya ya. Oke, jadi nggak bagus pakai do you know. Oke, next. Present perfect continuous. Nah, kalau ini kenapa bisa pakai do you know? Karena ini untuk menanyakan ke orang lain atau he ya. Oke, jadi bisa pakai do you know juga. Has he been reading for an hour? Oke, nanya gitu ya. Do you know if he has been reading for an hour? Oke, do you know if he has been reading for an hour? Apakah kamu tahu jika dia sudah membaca selama 1 jam? Apakah kamu tahu? Ya, oke, nggak tahu nggak gitu. Tapi apakah kamu tahu? Mohon maaf, apakah kamu tahu jika dia sudah membaca buku selama 1 jam? Oh ya, oke. Gimana nadanya sih sebenarnya juga ya? Tapi it's okay, but it is about indirect question. Oke, present perfect continuous berarti sudah ya. Oke, sekarang saatnya kita latihan. Oke, silahkan diubah menjadi indirect question. Does Mr. Andri always go to the gym every Sunday? Yeay, betul sekali. Apa ya? Oke. Do you know if Mr. Andri always goes to the gym every Sunday? Nah, udah penjelasannya ya sebelumnya kenapa jadi goes. Oke. Next. Terakhir ya. Have you visited the airport for welcoming your mother? Yeah. Jawabannya adalah can you tell me if you have visited the airport to welcome your mother? Ya, oke, easy ya. Jadi ini adalah pertanyaan atau pertanyaan about indirect question. Okay, we have learned about indirect question in this part 2 of public places. Semoga bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari nanti kalau misalnya kita berbicara dengan orang asing in the public places. See you on the next lesson. Berarti next week kita akan belajar lesson 9. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.